Baik, selamat pagi buat kalian semua. Kiranya kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan memulai suatu pembelajaran yang baru di semester 2 ini dengan materi-materi yang berbeda dengan tahun lalu. Di mana tahun lalu kita membahas tentang bagaimana sejarah, kemudian peraturan-peraturan sampai dengan teknik dasar yang ada di bagian-bagian cabang olahraga yang saya jelaskan di semester lalu. Di hari ini kita akan membahas materi-materi yang masih ada saling keterkaitannya dengan semester lalu, di mana kita mulai dengan bola besar, di mana tahun lalu saya sudah menjelaskan kepada kalian menyangkut bola besar, di mana di situ dijelaskan sejarah perkembangan, kemudian orang ahli-ahli di dalam olahraga tersebut, luas-luas lapangan, sampai dengan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan bola besar tersebut. Di mana juga tahun lalu saya sudah menjelaskan kepada kalian bahwa di bola besar itu terdapat 3 cabang olahraganya. Yang pertama sepak bola, yang kedua bola voli, dan yang ketiga adalah bola basket. Di semester 2 ini, yaitu di semester yang baru ini, Pak akan menjelaskan yang pertama menyangkut bola besar yang pertama, yaitu sepak bola. Kalau tahun lalu kita berbicara menyangkut sejarah perkembangan, di mana di situ ada Guarin, ada Julius Rimet. Mudah-mudahan mereka-mereka ini kalian tidak lupakan. Atau Pak mau jelaskan sedikit, Pak ambil lagi di materi-materi yang tahun lalu, bagaimana yang Pak jelaskan tahun lalu tentang si Julius Rimet. Di mana si Julius Rimet ini adalah orang yang pertama kali menginisiatif terbentuknya organisasi tertinggi sepak bola dunia atau yang diberi nama FIFA. Sedangkan Guerin adalah orang yang menginisiatif itu adalah terbentuknya suatu organisasi bersamaan dengan diadakannya suatu pertandingan resmi kejuaraan dunia sepak bola pertama kali di Montevideo, Uruguay. Kemudian lanjut ke setelah mereka itu menginisiatif, barulah FIFA mulai membentuk sebuah peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan sepak bola, di mana ada luas-luas lapangan, kemudian jumlah pemain, durasi waktu, sampai dengan hari ini menyangkut throwing atau teknik dasar throwing. Mungkin kamu bingung, apa yang disampaikan oleh Pak ini? Teknik dasar throwing itu ada di permainan sepak bola, atau kata lainnya adalah lemparan ke dalam. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan seperti ini, Pak, terjadinya lemparan ke dalam itu di sepak bola itu dikarenakan apa? Jawaban sederhananya adalah terjadinya lemparan ke dalam itu dikarenakan bola keluar melalui samping kiri kanan lapangan atau garis panjang lapangan permainan sepak bola, maka dilakukan throwing atau lemparan ke dalam. Setelah sebentar Pak akan menjelaskan apa itu throwing, apa peraturan-peraturan yang ada di throwing, barulah sebentar kalian akan menonton sebuah video yang berhubungan langsung dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Di mana sebentar ada video tentang teknik dasar throwing, di mana teknik dasar tersebut dijelaskan menyangkut langkah awalan, dasar-dasar dari teknik dasar tersebut, sehingga bisa melakukan namanya throwing. Yang pertama di sini Pak mau jelaskan menyangkut throwing tadi, yaitu tentang peraturan yang tidak diperbolehkan dalam throwing atau dalam lemparan dalam, khususnya di permainan sepak bola. Yang pertama, peraturan yang tidak diperbolehkan dalam throwing itu yang pertama adalah
tidak boleh mengangkat kaki pada saat kalian melakukan throwing. Pak, apa pelanggarannya ketika kami mengangkat kaki pada saat melakukan throwing? Hukumannya bukan gantung diri, tidak, atau hukumannya langsung push up, tidak, melainkan adalah terjadi perpindahan throwing. Ulangi sekali lagi, terjadi perpindahan throwing itu ketika kalian melakukan kesalahan yang pas sebut yang pertama tadi dengan peraturan, yaitu tidak boleh mengangkat kaki pada saat kalian melakukan throwing. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh menginjak garis. Garis apa Pak? Ya, kalau berbicara mengenai throwing adalah garis yang digunakan di situ adalah garis panjang, bukan garis lebar. Di mana kalian tidak boleh menginjak garis pada saat kalian melakukan lemparan ke dalam. Hukumannya masih sama, yaitu terjadinya perpindahan throwing. Itu yang kedua. Di mana peraturan-peraturan tersebut memang kalian beranggapan, pastinya ketika pas sampaikan ini kalian beranggapan bahwa gampang, padahal lemparan ke dalam itu sederhana saja, ambil bola, lakukan lemparan. Tetapi ketika kalian tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut, itu sama saja bohong. Maka dari itu, apa yang Pak jelaskan ini itu maknanya sangat besar, khususnya tentang pembelajaran tadi. Di mana hal sederhana, gampang dimengerti, tetapi sulit dijalankan. Itu istilahnya. Kalian boleh mengerti hari ini, oh gampang, Pak sampaikan tidak boleh mengangkat kaki, betul. Tidak boleh mengangkat kaki pada saat melakukan throwing. Ketika yang melaksanakan praktek tersebut, tanpa kau sadari pasalnya kau nantinya angkat kaki. Nah, maka dari itu, gampang dimengerti, gampang pula pada saat kalian melakukan praktek. Itu hal sederhana. Kalau kalian bisa memadukan itu tadi, itu cara mudah belajar, tidak setengah mati. Kemudian selain dari yang Pak sampaikan hal sederhana barusan, ada dua kali peraturan yang tidak diperbolehkan. Ada juga peraturan-peraturan yang diperbolehkan dalam throwing. Jadi sebentar, throwing ini ada sangkut pautnya dengan kata ini. Offside. Di semester 1, Pak pernah sampaikan kepada kalian bahwa ada itu offside dalam permainan sepak bola. Dan Pak juga jelaskan kepada kalian sampai dengan pengertian dari offside tersebut. Mungkin Pak ulangi lagi, mungkin kalian sudah lupa di semester awal. Di semester ini Pak sampaikan ulang bahwa offside itu adalah, kalau pengertiannya, itu adalah pemain yang melewati pemain bertahan lawan atau back dan mendahului bola. Jadi sebentar, kata offside dengan kata throwing ada sangkut pautnya satu sama lain. Itu menyangkut peraturan yang diperbolehkan. Tadi peraturan yang tidak diperbolehkan, yang pertama tidak boleh mengangkat kaki, kemudian tidak boleh menginjak garis, itu harus sederhana. Kemudian yang keduanya adalah peraturan yang diperbolehkan. Pak, apa saja peraturan yang diperbolehkan dalam throwing? Peraturan yang diperbolehkan dalam throwing, yang pertama adalah Pak mau jelaskan dulu menyangkut offside ini, di mana sebentar ada sangkut pautnya dengan offside. Pak, yang pertama adalah pemain yang ditugaskan untuk melakukan throwing. Ini harus sederhana kita jelaskan supaya kalian mengerti. Ketika dia melakukan throwing, terjadilah gol pada saat kalian melakukan throwing. Ini kalian contohnya, ketika kalian melakukan throwing, tanpa kalian sadari bola tersebut gol ke gawang lawan. Pertanyaannya sekarang adalah,
tersebut dikatakan sah atau tidak? Ini kita kembali ke pertanyaan sekarang. Bolehlah kalian melakukan throwing? Pada saat itu kalian melakukan throwing, bola tersebut gol? Boleh. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah gol tersebut dikatakan sah atau tidak? Jawabannya adalah gol yang terjadi dari lemparan ke dalam dikatakan sah apabila menyentuh pemain titik. Saya ulangi sekali lagi. Gol yang terjadi dari lemparan ke dalam dikatakan sah apabila menyentuh pemain. Kepala, bibir, hidung, dagu, dada, perut, paha, kaki, kecuali tangan. Kalau bola sudah mengenai pergelangan tangan, pastinya kamu tahu, maka dikatakan handsball atau bahasa kampungnya haze. Handsball. Nah, maka itu tadi Pak sampaikan. Selain tangan, ketika yang melakukan throwing mengenai organ-organ pemain tersebut, maka gol tersebut dikatakan sah. Sebaliknya, jika you melakukan throwing atau pemain yang melakukan throwing terjadi gol, bolanya tidak menyentuh siapapun di dalam lapangan, maka ingat saja gol tersebut dikatakan tidak sah. Ini peraturan-peraturan yang diperbolehkan dalam throwing, dalam permainan sepak bola. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, walaupun sedikit. Baik, yang kedua itu peraturan-peraturan yang diperbolehkan dalam throwing. Itu yang kedua adalah Pak menjelaskan terlebih dahulu sebentar baru Pak mencatat supaya kalian lebih mengerti lagi tentang apa yang Pak sampaikan tentang peraturan yang diperbolehkan yang kedua. Pemain yang melakukan throwing atau pemain yang menerima lemparan ke dalam dari teman, maka peraturan offside dibatalkan. Atau pemain yang menerima bola dari lemparan ke dalam, maka peraturan offside dibatalkan atau ditiadakan. Ini khusus throwing. Beda ketika kalian melakukan selain throwing. Kalau kalian melakukan selain throwing, maka jelas mutlak dikatakan offside. Lebih jelasnya kamu catat supaya kalian lebih mengerti tentang bagaimana pemain yang menerima bola dan lemparan ke dalam itu tidak dikatakan offside. Di sini Pak menggambar supaya kalian lebih mengerti tentang peraturan yang kedua. Ini contoh sederhana saja gambar. Pak ambil contoh. Di sini ada 4 orang back atau pemain bertahan lawan. Pak ambil contoh. Si nama pertama si Markus tampil tabrak tembok. Ini 4 pemain bertahan lawan. Sedangkan di sini ada si Yohanes. Kalau sudah demikian, si Yohanes ini adalah penyerang dari tim A, sedangkan yang 4 back tadi itu adalah pemain bertahan dari tim B. Kalau sudah demikian, maka mutlak si Yohanes dikatakan offside jika terjadi tendangan langsung ditujukan kepada dia. Ini tendangan langsung, belum throwing. Terus Pak, yang seperti apa tadi pemain yang menerima bola dari lemparan dikatakan di offside dibatalkan atau ditiadakan? Ambil contoh di sini ada si Lukas. Si Lukas ini adalah teman dari si Yohanes. Ketika si Lukas melakukan lemparan ke dalam ditujukan kepada si Yohanes, sekalipun si Yohanes
dalam posisi offside seperti ini, maka peraturan offside ditiadakan. Bahkan wasit garis pun tidak berani untuk mengangkat bendera mengatakan si Yohanes offside, karena wasit tahu bahwa ketika si Yohanes menerima bola itu hasil dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh si Yohanes. Sekali lagi, bedanya adalah ketika si Lukas ini, contoh si Lukas sudah berada di lapangan permainan, dia melakukan tendangan langsung ditujukan kepada si Yohanes, maka mutlak si Yohanes ini dikatakan offside. Tetapi kalau berbicara menyangkut throw-in, maka peraturan offside ditiadakan atau dibatalkan. Ini hal-hal sederhana yang saya sampaikan kepada kalian, mungkin kalian belum pernah tahu. Maka dari itu hari ini kalian tahu, sekalipun hanya sedikit saja tidak masalah. Jadi kalian harus bisa mengerti bahwa apa yang saya jelaskan ini itu berdasarkan fakta. Peraturan yang digunakan sampai dengan sekarang dimanapun pertandingan sepak bola tetap mengandalkan ini, peraturan-peraturan yang ada. Jadi tadi menyangkut peraturan yang tidak diperbolehkan ataupun peraturan yang diperbolehkan. Selain dari offside, sekarang kita lanjut ke sebuah video yang akan patayangkan kepada kalian, di mana di situ videonya berbahasa Inggris. Kalau tidak tahu, nonton saja. Jangan perhatikan kata-katanya, melainkan perhatikan cara pelaksanaan throw-in itu sendiri. Sebentar setelah diputar videonya, Pak akan jelaskan tentang apa maksud dari yang orang sampaikan tadi, supaya kalian lebih mengerti. Oke, baik. Oke, kalau bisa biar jelas, dari sebentar di sini supaya kalian lebih jelas, Pak akan menjelaskan apa maksud dari yang orang ini sampaikan. Jadi kalian harus menonton ini sampai dengan selesai. Hey guys, Matt here from Epic Soccer Training. I want to teach you a video that a couple of you guys were asking for, and that's how to do a soccer throw-in. Okay guys, I want to take you through the basics of how to do a soccer throw-in, teach you kind of, what you can do, what you can't do, so you can get out there and start doing it correctly. So again, what we want to do is start out balls in hand. Let's just pretend that this is the sideline over here. What you want to do is when you first start out and you're playing rec or you're playing beginner soccer, what you're going to want to do is put your feet behind the line. Your heels have to be on the ground, so you can't you can move your heels up. You can't lift your feet at all. So you can't hop or anything like that, or you can't throw the ball like that. I hope nobody does that. That would be ridiculous. So again, a lot of times, and professionals as well, they usually have, they don't really care, So again, just ball has to be behind the neck and it has to be released in front, okay? So you can't actually, bless you, Chaz. You can't actually have the ball like this and just kind of throw it forward. It actually has to be all the way behind your neck. So, this is an easy one to practice, and you really shouldn't even have to practice this more than like 5 times. But again, so just feet planted, arch your back because you're gonna want to get power. A good way that I like holding the ball is actually, it's similar to a goalkeeper, because I had to teach goalkeepers how to play a lot. I'm gonna do a video for you goalkeepers as well. Is to make a W. So what you want to do, that's what's gonna get the most surface area. Really cock back, boom, and release it forward. Then when you're done doing that, you're gonna probably learn to do where you actually step and go forward and then drag your foot. So again, when I'm talking about you can't lift up your foot, actually Chaz, can you hop over here for a second? If this is a sideline, ignore the goal, and you're coming through like this, you have to put your foot behind the line, and then you're gonna wanna throw, and then usually you'll drag your foot because you're gonna be getting, the reason you do that is you get momentum. So
you know, you're gonna do a little hop and then drag your foot and then you're off. And that's something you're gonna learn in soccer too, is your first step should always be moving. When you pass, your first step should be moving. It's the same with the throw-in. Again, what I like to actually do is, to get even more power, is I do kind of like this hop where, you know, I'm running and I'm hopping to get more power. So again, and the reason to do that is it's kind of torquing your body into momentum. So, but when you first start out, you might want to just, you know, run up to the line, throw it, and then drag your foot. One thing that you need to learn that I can't stand when people don't do this is, if you're Chaz right now, where do you want the ball? Where would you want the ball? At your feet. So don't sit there and throw the ball just anywhere at them, okay? A lot of people don't have the wherewithal to be able to trap and bring it down really quickly. And even if they trap it and bring it down quickly, you're wasting time, and then a defender is going to be on them. So, you know, maybe throw in like a quick fake, which will move the defender over, and then boom, right at Chaz's foot. See how quickly it is? He can trap that very quickly. So again, that's something that you can do as well. So I want to teach you the basics of how to do a throw-in in soccer. Again, keep your back leg down. Make sure that if you're moving it forward, you're dragging it, and you're not lifting it up. You're going to get called for that unless you're playing professional, and you could probably just jump in there and throw it because they don't really care anyways. But yeah, so that's the basics. So comment, like. Baik, setelah kalian menonton video yang sudah Pak tayangkan kepada kalian menyangkut bagaimana pelaksanaan teknik dasar throwing, di mana di situ di video tersebut dia menjelaskan tentang peraturan yang Pak sampaikan yang pertama tadi, yaitu tidak boleh mengangkat kaki, tidak boleh melompat, karena di situ dia ada mempraktekkan cara melakukan throwing dengan melompat, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di situ dia ada menunjuk sebuah garis, di mana garis tersebut tidak kalian injak, karena itu peraturan yang tidak diperbolehkan. Sampai dengan langkah pelaksanaan ketika kalian melakukan throwing. Itu hal sederhana pada saat kalian melakukan throwing. Di mana di situ dia menjelaskan berbagai cara pelaksanaan, di mana dimulai dari yang pertama, bola harus dipegang dengan kedua telapak tangan, sudah jelaskan. Kemudian bola tersebut dia sampaikan di situ harus melewati atas kepala, atau dia sampaikan di situ dalam bahasa Inggris behind a head, atau kata lainnya adalah melewati atas kepala pada saat melakukan throwing. Kemudian di situ dia menjelaskan pada saat pelaksanaan throwing, itu posisi badan harus aktif atau bergerak. Ini salah ketika yang melakukan throwing seperti ini, baru melakukan lempar. Tanpa ada pergerakan tubuh baru kau ambil bola, lempar. Itu salah. Sedangkan dia jelaskan di video tadi bahwa ketika kalian melakukan throwing, itu posisi badan harus bergerak dari bawah kaki sampai dengan atas kepala. Maka peraturan throwing itu dikatakan sah. Ini hal-hal sederhana menyangkut materi hari ini tentang teknik dasar throwing yang adalah pemain sepak bola. Baik itu peraturan yang diperbolehkan, baik itu peraturan yang tidak diperbolehkan, itu semuanya ada saling keterkaitan satu dengan lain. Jadi ingat, kalian harus gampang mengerti, gampang pula ketika yang melakukan sebuah praktek tersebut. Jadi apa yang Pak sampaikan hari ini betul-betul kalian harus ingat, bila perlu ingat terus, karena sewaktu-waktu nanti ada tugas yang Pak akan berikan kepada kalian itu baik berupa video maupun berupa materi nantinya. Maka dari itu ini di awal semester 2 ini, di tahun yang baru ini, jadi pola pikir kalian harus bisa berubah.
kebiasaan-kebiasaan yang lama yang ada pada saat kalian semester awal itu dihilangkan. Ini sudah tahun baru. Jadi materi yang pertama yang Pak sampaikan hari ini tentang teknik dasar throwing. Selain teknik dasar throwing, minggu berikut Pak akan jelaskan pastinya materi-materi yang berbeda. Ini kita berkelanjutan sampai dengan selesai semester 2. Maka dari itu jangan lupa untuk betul-betul membaca materi-materi yang sudah Pak berikan kepada kalian. Baik, mungkin itu saja yang hari ini Pak bisa sampaikan di awal perjumpaan kita di tahun baru ini. Mudah-mudahan apa yang Pak jelaskan ini bisa kalian manfaati dalam artian bisa kalian mengerti, sehingga pada saat nanti ketika ujian maupun diberikan tugas itu kalian sudah tidak bisa tanya siapa-siapa lagi, melainkan bisa mengerjakan soal tersebut dengan sendiri. Baik, itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini. Selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih.